Halo, kembali lagi bersama saya Leonardo Silitonga, Asisten Bidang Infrastruktur, Unit Pembangunan Infrastruktur Semanggi. Saya akan mencoba memberikan pemaparan terkait sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Ada 4 agenda dalam pemaparan materi ini. Yang pertama itu konsep SPPM, yang kedua aspek perencanaan perusahaan, yang ketiga perencanaan dan anggaran, serta yang keempat pengendalian tugas. Sistem perencanaan pengendalian manajemen. Apa yang didefinisikan terhadap manajemen itu sendiri? Manajemen itu merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengarahkan serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai, atau POAK, Plan, Organization, Actuating, dan Controlling. Perencanaan ini diartikan sebagai suatu proses pemilihan yang dalam tujuannya untuk mencapai apa yang diharapkan oleh perusahaan ataupun organisasi, dan digunakan sebagai kontrol sistem di mana seperangkat sistem formal ataupun non formal dalam organisasi yang difungsikan ataupun digunakan untuk mengendalikan tugas ataupun tujuan dari organisasi tersebut. SPPM itu sistem pengendalian dan perencanaan manajemen itu merupakan suatu sistem terintegrasi antara perencanaan proses, strategis, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang efektif. Fungsinya yaitu adalah sebagai tool alat bantu manajemen dalam mengarahkan untuk mencapai tujuan dari organisasi ataupun perusahaan tersebut. Terdapat 5 elemen pengendalian manajemen secara causal framework. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau environment control. Yang kedua, penaksiran risiko, risk assessment. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau activity control. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Yang kelima yaitu pemantauan atau dalam hal ini monitoring. Kelima elemen tersebut merupakan eh, pengendalian mutlak untuk terhadap suatu manajemen dalam mencapai tujuan dari organisasi ataupun perusahaan. Aspek perencanaan perusahaan, perencanaan ditujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu apa yang berfungsi untuk merumuskan apa yang menjadi tujuan atau target perusahaan. Yang kedua, siapa berfungsi untuk merumuskan personil yang akan bertanggung jawab dalam pencapaian sasaran dari organisasi tersebut. Yang ketiga, kapan, merupakan jangka waktu atau program yang harus dilaksanakan. Yang keempat, bagaimana dalam perencanaan atau perumusan strategi, serta prosedur bagaimana kegiatan itu akan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang kelima, yaitu mengapa, merumuskan alasan-alasan yang melatar belakangi mengapa kegiatan atau program itu dilaksanakan atau untuk apa kegiatan itu dilaksanakan. Jadi kelima pertanyaan ini merupakan eh, strategi untuk dalam perencanaan dalam pencapaian atau penentuan tujuan dari organisasi ataupun perusahaan. Ada 3 macam terkait dengan perencanaan, itu tujuan perencanaan fungsinya untuk menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia, menetapkan standar yang termasuk dalam sumber perencanaan yaitu kebijakan dari pimpinan, hasil-hasil pengawasan, kebutuhan akan masa depan, penemuan-penemuan baru, serta inisiatif dari dalam ataupun luar organisasi. Sedangkan manfaat dari perencanaan itu sendiri yaitu membantu para manajer untuk berorientasi pada masa depan, sehingga mampu melihat masalah-masalah ataupun peluang yang akan timbul di masa yang akan datang. Yang kedua itu meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan
Yang ketiga itu perencanaan akan menekankan kepada tujuan organisasi, mengingat tujuan organisasi tersebut harus dicapai. Berikut merupakan fungsi manajemen, yaitu, seperti yang kita lihat, perencanaan ataupun planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, pengendalian atau controlling. Keempat tahapan ini merupakan fungsi manajemen yang biasa kita sebut dengan POAK. Terdapat syarat-syarat dalam perencanaan, yaitu berdasarkan alternatif dengan mempertimbangkan kekuatan ataupun kelemahan serta peluang ataupun ancaman. Sifatnya itu syarat yang kedua itu realistis, sehingga dapat direalisasikan dengan berbagai keterbatasan dalam suatu organisasi. Yang ketiga itu ekonomis, menghindarkan faktor dari pemborosan, fleksibel, setiap syarat dapat dievaluasi sesuai perkembangan organisasi. Yang terakhir itu didasari oleh partisipasi yang melibatkan beberapa pihak untuk memperoleh masukan ataupun input dari dalam organisasi tersebut. Sedangkan prinsip dasar dari perencanaan itu yaitu adanya faktor strategis, berdimensi panjang, interval waktu lebih dari 1 tahun, mempertimbangkan unsur strategis, dapat memperkirakan posisi perusahaan di masa yang akan datang, serta bagaimana keputusan yang diambil yang akan mempengaruhi keadaan perusahaan dalam jangka panjang. Mungkin, terkait pemaparan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kembali. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.